Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menerima surat-surat kepercayaan dari 14 duta besar baru. Di antaranya adalah Duta Besar Republik Islam Iran Muhammad Azad dan berbagai kerjasama pun disiapkan untuk menyambut 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara tahun depan. Duta Besar Republik Islam Iran Muhammad Azad menggantikan Faliullah Muhammadi untuk bertugas di Jakarta, Indonesia hingga 4 tahun ke depan. Muhammad Azad tidak asing dengan Indonesia karena sebelumnya pernah ditempatkan sebagai diplomat Iran di Jakarta pada masa kepresidenan Mahmud Ahmadinejad. Azad mengatakan persahabatan Indonesia dan Iran selama ini sangat baik. Kedua negara bekerja sama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi dan energi hingga politik dan sosial budaya sejak tahun 1950. Salah satu cabang hukum internasional adalah hukum diplomatik dan hukum kekonsuleran. Kalian tentu juga sudah sering mendengar istilah diplomatik dan konsuler. Sebenarnya, apa sih arti dari hukum diplomatik dan konsuler itu? Sebelum kita membahas terkait hukum diplomatik terdiri dari kata diplomasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, istilah diplomasi dapat mengandung arti berkenaan dengan hubungan resmi antar negara. Istilah diplomasi dikenal juga dengan politik luar negeri, perundingan, dinas luar negeri, kerjasama internasional, dan megafon diplomasi. Dalam pelaksanaannya, hukum diplomatik dan hukum konsuler seringkali dipasangkan bersama. Mengapa? Hal ini karena dalam peraturannya tidak hanya mengatur tentang norma-norma terkait perwakilan diplomatik, namun juga diatur terkait perwakilan konsuler. Oleh sebab itu, hukum diplomatik dan hukum konsuler merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Bagaimana hubungan diplomatik antar negara dapat terjadi? Dalam hukum diplomatik terdapat hubungan antar negara pengirim dan negara penerima. Siapa negara pengirim itu? Negara pengirim adalah negara yang mengirimkan perwakilan diplomatiknya, sementara negara penerima adalah negara tempat dilaksanakan tugas oleh perwakilan diplomatik yang dikirim oleh suatu negara, atau biasa disebut dengan host country. Nah, hubungan keduanya akan terjadi apabila terdapat suatu kesepakatan antar negara. Inilah yang menjadi landasan adanya hubungan diplomatik antar kedua negara, yaitu kesepakatan antar negara. Apa itu hukum diplomatik? Sumaryo Suryokusumo dalam pendapatnya mengatakan, hukum diplomatik adalah ketentuan-ketentuan atau prinsip internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang berasal dari pemufakatan bersama atau ketetapan bersama antar kedua negara yang selanjutnya diratifikasi atau dikodifikasi dalam instrumen hukum tertentu yang merupakan hasil dari hukum kebiasaan internasional. Sementara itu, dari segi bahasa, hukum diplomatik dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur segala urusan hubungan resmi antar negara yang bersifat politik. Oleh sebab itu, hukum diplomatik dapat juga disebut dengan politik luar negeri atau diplomasi. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa hubungan diplomatik atau hukum diplomatik dapat juga diartikan sebagai setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Hukum diplomatik, baik secara bahasa, pengertian ahli, maupun dari undang-undang, selanjutnya kita akan membahas bagaimana perkembangan hukum diplomatik. Hak keterwakilan negara memiliki 3 pencapaian yang berbeda. Yang pertama adalah persetujuan bersama, yang kedua adalah pengakuan, dan yang ketiga adalah sumber hukum. Hak keterwakilan negara dalam bahasa Inggris disebut dengan right of legalization. Adapun pada tahun 1928, Amerika Serikat dan negara bagiannya mengadakan Konvensi Havana Kuba pada tahun 1928, di mana pada pembahasannya membahas terkait dengan permasalahan hukum diplomatik dan konsuler, terutama membahas terkait dengan hak dan kewajiban pejabat diplomatik yang harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi politik dan kehidupan berbangsa internasional. Konvensi yang ke-6 ini diselenggarakan di Havana, Kuba,
tepatnya pada tanggal 20 Februari tahun 1928. Kemudian, dalam konvensi ini menghasilkan Havana Convention on Diplomatic Officers atau Konvensi Havana tentang pejabat diplomatik dan Havana Convention on Consular Agents atau Konvensi tentang agen konsuler di mana terdapat pembahasan mengenai hak keterwakilan negara. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 yang terdapat dalam konvensi tersebut tentang pejabat diplomatik pada tahun 1928 dalam bahasa Inggris, states have the right of being representative before each other through diplomatic officers, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang artinya negara memiliki hak untuk diwakili satu sama lain melalui pejabat diplomatik, sehingga hal ini merupakan cikal bakal dari adanya hukum diplomatik dan konsuler. Berikutnya adalah mutual consent atau biasa disebut dengan right of legalization, yaitu hak untuk diwakili dan hak keterwakilan negara. Hak ini termasuk dalam menempatkan wakil dari suatu negara ke negara yang lain atau bersifat sebaliknya, yakni menerima wakil-wakil dari negara lain. Sehingga konsep ini merupakan bagian dari konsep mutual consent atau persetujuan bersama. Berikutnya adalah pengakuan atau recognition. Latar belakang yang tidak kalah penting dalam membina dan membentuk hubungan diplomatik adalah pengakuan oleh negara tersebut terhadap negara lain. Apabila tidak terjadi pengakuan negara, maka hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik tidak dapat diwujudkan. Misalnya, belum adanya pengakuan negara Indonesia terhadap Israel dan Taiwan sebagai negara yang berdaulat, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia sampai saat ini belum mengakui Israel dan Taiwan sebagai entitas sebuah negara. Terkait hubungan dengan Indonesia yang tidak atau mungkin belum mengakui Israel sebagai entitas sebuah negara, hal tersebut ternyata pernah dikatakan oleh guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia, yakni Prof. Hikmahanto Juwana, SH LLM PhD. Beliau mengatakan, mengapa Indonesia belum atau tidak mengakui Israel sebagai suatu negara? Adapun berbagai pertimbangan dan alasan yang beliau katakan, yang pertama, selama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 masih tertera bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka selama Palestina masih ditindas oleh negara Israel, maka Indonesia tidak akan mungkin membuka hubungan diplomatik kepada negara Israel. Yang kedua, masyarakat Indonesia masih memiliki rasa solidaritas dan simpati yang tinggi terhadap bangsa Palestina yang ditindas oleh Israel, terlepas baik karena unsur keagamaan, kemanusiaan, maupun solidaritas. Yang ketiga, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pernah menelpon Presiden Palestina atas nama Mahmud Abbas, yang inti pembicaraannya menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik selama Palestina belum merdeka. Namun, di sisi lain, Indonesia memberikan kemudahan bagi pemegang paspor Taiwan, diplomatik, atau dinas yang bekerja pada Kamar Dagang dan Industri Taiwan di Indonesia. Subjek yang diberikan kemudahan ini diberikan semacam izin tinggal terbatas atau ITAS. Hal ini terdapat pada pasal 30 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang prosedur teknis pemberian, perpanjangan, penolakan, pembatalan, dan berakhirnya izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap, serta pengecualian dan kewajiban memiliki izin tinggal. Pasal 30 ayat 1 berbunyi, izin tinggal terbatas juga dapat diberikan bagi warga negara Taiwan, pemegang paspor diplomatik, atau paspor dinas yang bekerja pada Kamar Dagang dan Industri Taiwan yang berkedudukan di wilayah Indonesia termasuk keluarganya. Memang, Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai entitas sebuah negara karena Indonesia mendukung kebijakan One China Policy. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara hubungan diplomatik dan hubungan non-diplomatik. Indonesia dan Taiwan hubungannya hanya sebatas perdagangan industri, sehingga sifat hubungan tersebut memiliki sifat hubungan non-diplomatik.
Kemudian, hubungan Indonesia dengan Taiwan. Indonesia merupakan pendukung dari One China Policy atau satu kebijakan satu Cina, di mana Indonesia hanya mendukung kebijakan yang mengakui Republik Rakyat Tiongkok, sehingga Taiwan hanya diakui sebagai bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Indonesia sampai dengan saat ini tidak mengakui Taiwan sebagai entitas sebuah negara karena menganggap Taiwan adalah negara bagian dari negara Cina. Selanjutnya, bagaimana sejarah perkembangan hukum diplomatik dan konsuler selama ini? Masa perkembangan hukum diplomatik dan konsuler terbagi menjadi dua. 1. Masa pra-PBB dan 2. Masa pasca PBB. Sebelum didirikannya Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perkembangan kodifikasi hukum diplomatik tidak begitu pesat. Namun sejak Kongres Wina 1815, para anggota diplomatik telah diberikan penggolongan dan beberapa tata cara sementara yang telah disepakati. Namun, tidak ada suatu usaha untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum diplomatik dalam suatu kodifikasi. Revolusi Prancis menjadi pangkal revolusi dalam sejarah hubungan diplomatik dan konsuler. Revolusi Prancis adalah suatu periode radikal dan pergolakan politik di Prancis yang menimbulkan suatu gerakan masyarakat yang menentang kedudukan monarki absolut yang sudah berlangsung berabad-abad. Hal ini menjadi simbol runtuhnya kerajaan Prancis dan pengambilan kekuasaan oleh rakyat. Rakyat merumuskan pemerintahan baru yang berbentuk republik. Dampak lain dari revolusi Prancis terhadap dunia adalah berkurang dan menurunnya jumlah feudalisme di dunia. Keadaan-keadaan itu menunjukkan bagaimana revolusi Prancis mendobrak jalannya berbagai revolusi di dunia. Kemudian, Kongres Wina tahun 1815 juga menjadi tonggak sejarah dalam sejarah diplomasi modern karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematik, termasuk praktek-praktek atau cara-cara yang umum di bidang diplomasi. Kongres Wina tahun 1815 telah menetapkan tingkatan secara umum mengenai pengolongan kepala-kepala perwakilan diplomatik secara mutakhir. Selanjutnya dalam Kongres Aix-la-Chapelle penggolongan konvensi 1815 diperluas lagi, di mana telah ditetapkan lagi pangkat lainnya yaitu Minister Resident yang merupakan pangkat di antara Minister dan Church d'Affaires, sedangkan Legates dan Nuntius sebagaimana ditetapkan dalam Protokol Wina merupakan wakil-wakil dari Pope. Usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi selanjutnya dipertimbangkan dalam tahun 1927 pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan revolusi Dewan Liga Bangsa-Bangsa telah dibentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi perkembangan hukum internasional. Kemudian komite ahli melaporkan hasil kerja ke Dewan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa dengan merekomendasikan perlunya pengaturan mengenai hukum diplomatik yang meliputi berbagai aspek dalam pergaulan diplomatik antar negara yang diatur secara internasional. Setelah PBB didirikan pada tahun 1945, 2 tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional. Selama 30 tahun, komisi telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional, 7 diantaranya adalah menyangkut hukum diplomatik. Perkembangan terakhir ada pada diselenggarakannya Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler. Konvensi Wina tahun 1961 ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi hampir semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen antar negara. Di dalam Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler dijelaskan salah satu fungsi konsuler adalah melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya.
baik individu maupun badan hukum di negara penerima dengan batasan-batasan yang telah ditentukan di dalam hukum internasional. Terakhir, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang penting dalam hubungan antar bangsa adalah perlunya untuk merintis kerjasama dan persahabatan dalam rangka menjamin terciptanya perdamaian dan keamanan internasional. Hubungan terjalin melalui pertukaran misi diplomatik dan kekonsuleran yang memerlukan kekebalan dan keistimewaan seperti umumnya para anggota perwakilan negara-negara pada organisasi internasional yang bersifat universal. Demikian presentasi rangkuman materi hukum diplomatik dan konsuler dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.